Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Medita Cahya Putri dari kelas 2F NPM 241202655. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah umum yaitu Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Bapak Wawan Wibisono. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, namun juga roh yang menyatukan Indonesia. Dalam mata kuliah ini, kita diajak secara mendalam untuk mempelajari tentang sejarah, filsafat, hingga penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mari kita simak video yang akan saya tampilkan. Pancasila tidak hanya lahir dalam ruang hampa, namun yang perlu kita ketahui adalah Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Diperkaya oleh perjuangan pahlawan yang melawan kolonialisme dan dirumuskan melalui perdebatan para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI, serta disahkannya secara yuridis sebagai suatu dasar filsafat negara Republik Indonesia. Berbicara tentang filsafat, Pancasila juga sebagai sistem filsafat karena merujuk dalam satu kesatuan di suatu negara, seperti susunan kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yang menggambarkan bagaimana hubungan sila-sila dari Pancasila dalam urutan luas yaitu kuantitas dan juga dalam hal sifat-sifatnya, kualitas. Pancasila juga membahas tentang etika politik. Berdasarkan Pancasila etika sendiri termasuk dalam kelompok filsafat. Etika juga ada kaitannya dengan nilai norma dan moral. Mengapa saya mengatakan ada kaitannya dengan nilai? Karena seseorang dalam menilai itu artinya ia menimbang. Setelah menimbang, ia akan mengambil suatu keputusan dengan penimbangan yang benar. Entah itu baik atau tidak baik, berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar. Karena penimbangan tersebut akan kembali lagi pada norma dan moral pada diri seseorang. Pancasila adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber di Indonesia. Setiap kebijakannya dan peraturan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka, namun tidak kaku, tapi dinamis. Lalu ada materi yang relevan dengan diri saya sendiri yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena ini bersifat hierarkis dan piramidal, yaitu tersusun dengan rapi. Menunjukkan bagaimana pemikiran para pendiri bangsa kita yang berjuang dalam merumuskan dasar negara. Hal ini tidak hanya logis, namun juga mencerminkan nilai-nilai yang saling terkait, mulai dari nilai sila pertama hingga sila kelima, yaitu keadilan sosial. Relevan dengan diri saya sendiri karena kita sebagai warga negara Indonesia harus memahami Pancasila secara filosofis hingga saya melihatnya bukan sekadar simbol, namun kita harus menerapkannya dalam kehidupan berbangsa serta sebagai pedoman hidup. Jika kita renungkan kembali, Pancasila merupakan sistem filsafat yang hierarkis dan piramidal, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut itu saling berkaitan secara logis dan mendalam. Seperti sila pertama itu dikatakan sebagai pedoman pertama atau menjadi pondasi bagi sila-sila kedua hingga kelima. Lalu bagaimana cara saya untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Seperti menurut sila 1, yaitu menghormati perbedaan keyakinan teman saat ia beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Lalu ada kemanusiaan, yaitu sila 2, tidak membuli teman, entah itu membuli fisik ataupun mental dia. Yang ketiga ada menjaga persatuan antar anggota kelompok saat kita membagi tugas secara merata. Lalu yang terakhir ada keadilan. Seperti orang tua
seharusnya tidak pilih kasih dengan anak-anaknya. Baik, yang terakhir ada pengalaman saya selama mengikuti mata perkuliahan yang diampu oleh Bapak Wawan, yaitu merasa senang dan suka dengan bagaimana cara Bapak saat menyampaikan materi, tidak menghakimi mahasiswa, namun juga diselingi dengan canda dan tawa. Namun juga saya paham kenapa Pak Wawan dalam menyampaikan materi itu diselingi canda tawa, karena mahasiswa akan merasa bosan ketika dosen menyampaikan sebuah materi dengan monoton, tidak ada selang-seling untuk berbicara secara santai, namun pembicaraan tersebut juga masih mengalir dalam materi pembelajaran. Jadi, saya sebagai mahasiswa sangat suka dengan cara pembelajaran yang Pak Wawan ampu. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.